Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma qul Islam minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat wansurhum ala dinina rabbih lana min bil khair ya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi anzala minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna taqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa itu kita akan mendapat kemenangan, termasuk menang dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara cara Allah menyampaikan petunjuknya kepada umat manusia adalah melalui lambang-lambang atau simbol-simbol atau perumpamaan-perumpamaan yang disematkan pada ayat kauniyah atau ayat-ayat berupa fenomena alam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna mata aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan atau malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang kafir, mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan perumpamaan itu pula banyak orang yang mendapat petunjuk. Dan tiada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik.
Menurut surat Al-Baqarah ayat 26 ini, yang pertama, Allah tidak tak malu atau tidak segan menyampaikan petunjuknya kepada umat manusia melalui perumpamaan nyamuk atau makna simbolik di balik nyamuk, bahkan yang lebih rendah dari itu. Yang kedua, dengan adanya perumpamaan atau simbol-simbol atau lambang-lambang yang dibuat oleh Allah, termasuk makna simbolik dari nyamuk, banyak manusia yang mendapat petunjuk, namun juga banyak yang sesat. Dan yang dimaksud dengan sesat di sini adalah orang yang tidak mau menggali makna simbolik di balik ayat-ayat kauniyah, sehingga tidak tahu pesannya Allah di balik ayat berupa fenomena alam tersebut. Selanjutnya, kalau sampai tidak tahu pesannya Allah, tentulah akan jatuh pada pengabaian perintah Allah. Selanjutnya akan mendapat gelar fasik dari Allah, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mengenai petunjuk Allah yang disampaikan melalui perumpamaan atau simbol-simbol pada ayat kauniyah ini sangatlah banyak. Sebagaimana keterangan dalam surat Ibrahim ayat 25. Wa yadrikum Allahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan atau banyak perumpamaan untuk manusia agar manusia selalu ingat. Dengan demikian, maka agar kita tidak jatuh kepada golongan orang-orang yang sesat atau fasik, berarti haruslah senantiasa waspada, tidak boleh lengah terhadap lambang-lambang atau simbol-simbol yang terdapat pada ayat kauniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di depan kita saat ini sedang terpampang ayat kauniyah berupa pandemi virus corona yang merata di seluruh dunia. Korban keganasan pandemi telah menggoncangkan perekonomian semua negara. Tidak hanya itu, bahkan imbasnya pun mengganggu tata laksana ibadah. Sholat yang biasanya ditekankan untuk jamaah di masjid sempat berbalik, ada larangan jamaah di masjid. Ibadah haji dan umrah yang rutin dilakukan di Makkah, itu pun sempat ada larangan untuk melakukan haji dan umrah dengan alasan Masjidil Haram sedang ditutup. Itu pun gara-gara pandemi corona. Dan sekarang pun di Indonesia sedang diberlakukan larangan mudik bagi warganya. Adalah juga karena dampak dari wabah COVID-19. Dan efek dari pandemi corona yang paling tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah lahirnya pola hidup normal baru, atau yang populer dikenal dengan istilah new normal, yaitu hidup dengan sering memakai masker, sering cuci tangan atau memakai cairan pembunuh bakteri, jaga jarak, hingga harus menjalani vaksinasi. Semua itu harus dilakukan oleh semua orang demi untuk keselamatan umat manusia di dunia. Jadi adanya pandemi corona itu seakan hanya menjadi jalan sampainya pesan kepada umat manusia untuk melakukan beberapa pola hidup yang umumnya juga dikenal dengan istilah melaksanakan standar protokol kesehatan. Persoalan selanjutnya, apakah pesan tersebut hanya sebatas penjagaan fisik dari corona, ataukah ada makna lain yang lebih dalam dari semua itu? Tentunya wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita mengacu pada dua ayat di atas yang menjelaskan bahwa Allah juga terkadang menyampaikan pesannya melalui simbol-simbol yang terdapat pada ayat kauniyah atau pada alam semesta, maka sangat mungkin sekali di balik keharusan melakukan 4 macam protokol kesehatan tersebut ada makna tersirat di dalamnya. Dan tugas kita sekarang tinggal mengurai
hingga terungkap apa kira-kira pesan Allah di balik lambang-lambang tersebut. Mari kita coba untuk menganalisa bersama. Yang pertama, kita awali dari keharusan memakai masker. Secara umum mengenai fungsi masker adalah sebagai alat pelindung diri atau filter udara agar tidak mudah tertular virus penyakit dari orang lain, agar tidak menular virus penyakit pada orang lain jika kita yang sedang sakit. Dan oleh karena posisi masker menutupi hidung dan mulut, maka sangat mungkin sekali makna simbolik dari keharusan memakai masker adalah keharusan untuk menjaga lisan atau mulut. Apa alasannya? Karena banyak kekacauan di muka bumi seperti adanya pertikaian, permusuhan, pembunuhan, hingga peperangan yang terjadi di muka bumi kebanyakan adalah bersumber dari kurang biasanya manusia menjaga lisannya, seperti kebiasaan mengolokkan orang lain, berbohong, berdusta, memfitnah, adu domba, dan seterusnya. Atau juga kadang menyampaikan sesuatu berita atau faham atau keyakinan yang belum jelas kebenarannya, hingga menjadi keyakinan yang salah di kemudian hari. Kita bisa lihat sendiri dalam sejarah, banyak tercatat peristiwa memilukan yang terjadi disebabkan oleh kejahatan lisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti misalnya sejarah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pernah hampir saja diceraikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salam. Ia menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa Aisyah pernah berduaan dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan alhamdulillah akhirnya Allah sendirilah yang mengungkapkan kebohongan berita tersebut sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Selanjutnya sejarah tewasnya Khalifah Utsman bin Affan yang ditikam oleh Al-Ghafiqi dari belakang ketika sedang tadarus Al-Quran. Mengapa Al-Ghafiqi sampai berani melakukan hal yang terlaknat padahal dia juga hafal Al-Quran? Itu semua juga disebabkan oleh jahatnya lisan yang telah menyebarkan berita hoaks atau fitnah kepada sang khalifah. Telah melakukan korupsi, kolusi, dan itu nepotisme. Peristiwa penikaman ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Berikutnya sejarah tewasnya Khalifah Ali bin Abu Thalib yang sekaligus merupakan sepupu Nabi dan menantu Nabi. Itu pun juga kena fitnah hingga Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang sebenarnya juga seorang pendakwah Islam dan hafal Al-Quran, dengan keji melakukan penikaman terhadap beliau ketika sedang sholat di Masjid Kufah pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah. Waktu itu disebarkan berita kalau sang babul ilmu tersebut telah melakukan penistaan hukum Al-Quran karena melakukan tahkim atau arbitrasi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya yang menunjukkan korban dari kedustaan lisan lagi adalah kisahnya kaum muslimin zaman Nabi yang hampir saja melakukan penyerangan terhadap kaum kafir Mekah pada tahun 6 Hijriah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 1.400 kaum muslimin akan melakukan umroh. Waktu itu sahabat Utsman yang diperintahkan untuk berunding dengan orang-orang Quraisy dikabarkan dari mulut ke mulut telah tewas dibunuh oleh orang kafir. Untungnya detik-detik menjelang penyerangan, sahabat Utsman bin Affan muncul dalam keadaan sehat walafiat bersama para pembesar Quraisy. Dan masih banyak lagi kisah memilukan yang terjadi akibat dari kejahatan lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi kisahnya Perang Dunia Kedua.
Konon pemicunya juga dari kebohongan atau fitnah yang dibuat oleh Hitler pada awal September tahun 1939 dengan mengumumkan melalui radio nasional Jerman bahwa tentara Jerman telah diserang oleh tentara Polandia hingga banyak yang tewas. Padahal yang menyerang adalah pasukannya Hitler sendiri yang menyamar menjadi tentara Polandia. Begitu pula dengan Perang Teluk tahun 1991. Kabarnya juga akibat dari kebohongan seorang remaja putri Kuwait bernama Nayirah yang mengatakan dalam kesaksiannya kalau melihat tentara Irak dengan biadab telah melakukan pembantaian para balita Kuwait. Atas tuduhan Nayirah tersebut, maka pecahlah Perang Teluk antara Irak dan Kuwait yang dibantu Amerika dan sekutu. Setelah Kuwait merdeka, diketahuilah ternyata informasi yang diberikan oleh Nayirah tidaklah benar. Bahkan terkuak juga Nayirah ternyata putri duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat. Selanjutnya juga tidak jauh beda dengan sejarah terjadinya perang antara kerajaan Prusia dengan Prancis pada tahun 1870. Konon juga disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Prusia sendiri dengan cara mengedit isi telegram dari Raja William hingga berisikan ejekan dan hinaan kepada Prancis. Hal itulah yang kemudian menimbulkan perang besar dengan korban jutaan jiwa. Kisah perang salib pun yaitu perang yang terjadi antara umat Islam dan Kristen selama 2 abad antara tahun 1095-1291 Masehi di Palestina adalah juga hasil dari adu domba kelompok tertentu karena sebelumnya antara umat Islam dan Kristen sangatlah rukun. Hingga Umar bin Khattab ketika di Palestina pernah dipersilakan untuk sholat di gereja. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang memilukan akibat dari kejahatan lisan manusia sendiri. Dan karena saking krusialnya masalah lisan, hingga dalam sejarah ajaran Islam hanya memberi 2 pilihan terkait fungsi lisan, yaitu kalau tidak bisa berkata baik atau benar, maka diamlah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Artinya bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Bukhari yang lain juga diterangkan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang selamat lisan dan tangannya. Karenanya, mari kita mulai saat ini lebih intens lagi dalam mengontrol lisan kita, yaitu jika berkata, berkatalah yang baik atau benar. Dan jika belum yakin atas kebaikan dan kebenaran ucapan kita, maka diamlah. Demikianlah di antara makna di balik pesan keharusan memakai masker. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya makna simbolik di balik keharusan sesering mungkin cuci tangan. Kemungkinan besar adalah pesan untuk kita semua agar juga sesering mungkin melakukan muhasabah atau koreksi diri, introspeksi diri. Misalnya setelah melakukan aktivitas seharian, maka lakukanlah koreksi diri. Kira-kira yang saya lakukan seharian tadi banyak baiknya atau buruknya, menambah kedekatan pada Allah atau malah juga menambah jauh dari Allah dan seterusnya. Kalau habis ceramah, misalnya juga lakukan muhasabah, mungkin dengan cross check dan koreksi di antaranya dengan meliti kira-kira apa yang sudah disampaikan itu membawa dampak baik atau buruk bagi umat dan seterusnya, sambil mengiringinya dengan istighfar atau taubat, mohon ampun kepada Allah jikalau ada kesalahan. Adapun mengenai dasar untuk melakukan muhasabah atau koreksi diri adalah perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah insya Allah pesan simbolik di balik keharusan sesering mungkin cuci tangan, yaitu sering juga melakukan muhasabah atau koreksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan makna simbolik di balik seruan jaga jarak. Jaga jarak ini sebenarnya adalah simbol dari kehati-hatian. Jangan sampai tertular atau menularkan penyakit. Mengenai jaga jarak ini lebih wajib lagi dilakukan terhadap sesuatu yang sudah jelas nyata pengaruh buruknya, yaitu syaitan, hawa nafsu, dan juga huruf dunia atau tipu daya dunia, agar kita selamat dari tipu dayanya. Dan mengenai tiga musuh ini sudah sangat jelas diterangkan oleh Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Hud ayat 26. Fala tahurnakumul hayat dunya wala yahurnakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Surat Al-Luqman 33. Demikian insya Allah pesan dibalik simbolik keharusan jaga jarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah makna simbolik dari melakukan vaksinasi. Vaksinasi atau disebut juga dengan imunisasi adalah pemberian sesuatu ke dalam tubuh seseorang agar kebal terhadap suatu penyakit. Dan insya Allah makna simbolik di balik keharusan menjalani vaksinasi adalah harapan kepada setiap manusia agar punya kekebalan terhadap segala macam upaya penyesatan atau kerusakan dirinya. Apa saja hal-hal yang bisa membuat manusia kebal dan selamat dari segala yang ingin merusaknya. Di antara yang pertama, sifat ikhlas. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima ahwaitani la usayyina lahum fil ardi wa la ubyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan manusia memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi di antara alat kekebalan manusia dari tipu daya iblis atau setan adalah sifat ikhlas, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Apapun yang dilakukannya bukan lagi karena ingin pahala atau surga atau takut neraka atau demi makhluk, melainkan hanya karena Allah semata. Dengan demikian, iblis atau setan tidak ada peluang lagi untuk menjerumuskannya, karena sudah hilang dari pandangan orang ikhlas. Yang kedua, sifat takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah terjaganya diri dari semua pelanggaran aturannya Allah. Jadi hidupnya pasti penuh dengan ketaatan kepada Allah.
jika bisa membuat hidupnya senantiasa taat kepada Allah, maka Allah pun akan senantiasa menyertainya. Dan jika hidupnya sudah disertai oleh Allah, maka pasti tidak akan ada celah bagi iblis atau setan untuk mengajak maksiat kepada Allah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Jadi sifat takwa ini juga menjadi vaksinasi diri dari semua tipu daya musuh manusia. Yang ketiga, syukur dan sabar. Sama kita ketahui bersama bahwa semua manusia pastilah mendapat ujian dari Allah, berupa ujian menyenangkan juga ujian menyedihkan. Maka agar manusia itu kebal dari semua ujian tersebut atau tidak jatuh pada keputusasaan ketika mendapat ujian kesedihan, dan tidak sombong juga melupakan Allah ketika mendapat ujian kebaikan, maka formula untuk menghadapinya hanya dengan sifat sabar dan syukur. Karenanya kedua sifat tersebut juga mutlak harus dimiliki oleh manusia, atau istilahnya harus divaksinasikan pada batin manusia. Dan mengenai keutamaan dua sifat tersebut, di antaranya diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, alangkah mengagumkan keadaan orang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin yang jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2999. Inilah di antara sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh manusia, atau yang harus divaksinasikan ke dalam batin kita semua agar kebal atau selamat dari semua tipu daya para musuh manusia, yaitu sifat ikhlas, takwa, sabar, dan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kiranya khutbah Idul Fitri kali ini. Harapan kita semua, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menangkap pesan Allah di balik ayat kauniyah yang berupa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga pula kita bisa mengamalkan pesan Allah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadillah syakiril muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum bararahumur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna ittaqullaha minal huduril khabar wa'lamu anna Allaha amarakum bis-sholati was-salami kama yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad Rasulullah rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfur man nashara din wa khadhul man hadal al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amikum wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah.